Pernah bingung gak sih lihat anak kita yang logis banget, pintar, tapi kok ya gampang banget bosannya pas belajar? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ini, kita akan bongkar bareng-bareng strategi belajar yang paling pas buat anak dengan tipe kepribadian thinking menurut konsep Stephen. Nah, ini dia nih, paradoks yang sering bikin kita sebagai orang tua garuk-garuk kepala. Anak kita otaknya rasional, logis, tapi anehnya justru mereka yang paling cepat kehilangan minat belajar. Tenang, ini fenomena yang umum banget, dan ternyata ada penjelasan logis di baliknya. Oke, jadi kita bakal langsung aja bahas 4 strategi praktis yang bisa langsung Anda coba. Tujuannya simpel banget, kita mau nyalain lagi rasa penasaran di otak analitis mereka, biar potensi terbaiknya bisa keluar. Jadi kita mulai dari mana? Pertama, kita bedah dulu paradox thinking ini, terus kita masuk ke solusinya, gimana cara ngasih tantangan yang pas, pentingnya struktur, metode ngapalin yang cocok, sampai cara ngasih feedback yang nendang. Terakhir, kita rangkum semuanya. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk, kita jawab pertanyaan dasarnya dulu. Kenapa sih anak yang otaknya itu emang didesain buat mikir, malah jadi yang paling gampang bosan kalau disuruh belajar? Jadi gini, menurut konsep Stephen, tipe thinking ini mesinnya ada di otak kiri atas atau neokorteks kiri. Nah, inilah yang bikin mereka jago banget menalar, menganalisis, dan mikir objektif. Buat mereka, dunia itu kayak puzzle raksasa yang logis dan bisa dipecahin. Nah, di sini nih, seringnya kita salah kaprah. Kita mikir, dia kan pinter, pasti doyan belajar lah. Padahal, justru kebalikannya. Mereka itu butuh tantangan yang spesifik banget. Jadi kalau mereka kelihatan bosen, itu bukan berarti mereka males ya. Anggap aja itu sinyal kalau otak mereka lagi lapar dan butuh makanan yang pas. Terus, gimana dong cara ngasih makanan yang pas buat otak mereka? Tips pertama, dan ini yang paling penting, tantang logikanya. Jangan cuma dicekokin hafalan melulu. Jadi jangan cuma kasih fakta mentah. Coba deh ajak mereka buat mencahin masalah. Daripada kita kasih jawaban, mending kita kasih pertanyaan yang bikin mereka mikir kenapa ya. Kasih aja teka-teki logika, atau ajak debat kecil-kecilan, itu bisa seru banget buat mereka. Ingat ya, poinnya bukan nambahin informasi, tapi ngajak mereka buat mikir lebih dalam. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Nanya sebutkan nama-nama planet, itu kan cuma ngetes hafalan. Coba deh ganti pertanyaannya jadi, kenapa sih dari sekian banyak planet, kok Mars yang paling sering diincer buat dicari kehidupan? Nah, pertanyaan kayak gini nih yang bikin mereka jadi kayak detektif. Mereka harus nyambung-nyambungin petunjuk soal atmosfer, jarak, air, buat bikin satu argumen yang kuat. Ini baru namanya nge-gym buat otak. Oke, lanjut ke tips nomor 2. Ini nggak kalah penting. Struktur. Coba bayangin deh otak anak thinking itu kayak arsitek. Sebelum dia mulai pasang batas satu persatu, dia harus lihat dulu blueprint atau gambaran besarnya. Soalnya gini, kalau pelajaran itu disajiin dalam bentuk potongan-potongan acak yang nggak nyambung, wah mereka bakal cepet banget ilfilnya. Buat mereka, ngerti hubungan antara satu info dengan info lainnya itu penting banget, biar belajarnya terasa masuk akal. Makanya, coba deh biasain buat selalu mulai dari gambaran besarnya dulu baru masuk ke detail. Pakai aja mind map atau peta konsep, itu ngebantu banget buat nunjukin gimana semua kepingan puzzle ini nyambung. Tunjukin mana yang utama, mana yang cabang, jelasin sebab akibatnya. Ini bakal ngebantu mereka bikin peta yang jelas di kepala mereka. Nah, ngomong-ngomong soal struktur, ada nih satu metode menghafal yang klop banget buat mereka. Ini diadaptasi dari praktek Stephen Tahfidz. Jadi, ini bukan sekedar ngapalin biasa, tapi ngapalin yang pakai sistem. Caranya gini, kita pakai siklus 1 jam. 10 menit pertama, baca cepat materinya buat dapat gambaran besarnya. Intinya apa sih? Terus, 10 menit kedua, mulai sambungin detail-detail kecil ke ide inti yang tadi. Nah, masuk ke 30 menit berikutnya, ini waktunya ngapalin tapi dipecah-pecah. Fokus ke bagian awal dulu, terus tengah, terus akhir. Terakhir, di 10 menit sisa, coba gabungin semuanya dan ucapin lagi tanpa lihat teks. Tuh kan, terstruktur, jelas, logis banget. Cocok deh buat mereka. Dan kita sampai di tips terakhir, yang ini krusial banget, cara kita ngasih feedback. Kalau mau memotivasi anak thinking, kita harus ngomong pakai bahasa mereka. Dan bahasa mereka adalah logika. Coba deh kita bandingin ya, pujian kayak, wah kamu pinter banget. Itu kedengarannya sih enak, tapi buat anak thinking itu tuh kayak angin lalu gak ada dasarnya. Coba ganti jadi gini. Analisis kamu tadi bagus banget karena kamu bisa nunjukin hubungan sebab akibatnya dengan jelas. Nah, kerasakan bedanya?
Yang kedua ini ngasih tahu kenapa kerjaan mereka bagus. Ini nih validasi logis yang mereka cari-cari. Jadi, intinya pas ngasih masukan, fokus aja ke proses atau hasilnya, bukan ke perasaannya. Kasih argumen yang kuat di balik pujian kita. Jelasin dampak logis dari apa yang mereka kerjain. Cara kayak gini bukan cuma bikin mereka merasa dihargai, tapi juga ngebangun motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Bukan karena pengen dipuji doang. Oke, sekarang kita kumpulin semua kepingan puzzle-nya. Jadi apa sih benang merah dari semua strategi yang udah kita bahas tadi? Intinya gini, semua strategi tadi itu dirancang buat nyambung sama cara kerja otak mereka. Kita kasih tantangan logis, pikiran analitisnya langsung on. Kita kasih peta konsep, kebutuhan akan strukturnya terpenuhi. Kita kasih metode hafal berinterval, mereka dapat proses yang jelas. Dan kita kasih feedback pakai argumen, mereka dapat validasi logis yang bikin semangat. Klop semua. Dan penting banget untuk dicatat ya, semua wawasan ini bukan karangan semata. Ini diadaptasi langsung dari praktek para ahlinya di lapangan, khususnya dari informasi yang dibagikan oleh Bapak Nazarudin dari Rumah Stephen Banteng. Jadi terima kasih banyak untuk beliau yang sudah berbagi ilmu yang super bermanfaat ini. Ada satu kutipan keren dari beliau yang pas banget. Stephen itu ibarat peta. Anda tidak hanya memiliki petanya, Anda harus belajar cara membacanya. Kena banget ya. Jadi tahu tipe kepribadian anak kita itu baru langkah awal. Itu baru pegang petanya doang. Yang jauh lebih penting adalah gimana kita belajar baca peta itu buat nuntun mereka di perjalanan belajarnya. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Nggak perlu kok langsung mengubah semuanya sekaligus. Coba aja pilih 1 dari 4 strategi tadi. Gimana kalau ternyata satu perubahan kecil itu adalah kunci yang selama ini kita cari buat membuka potensi anak kita sepenuhnya. Coba deh dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.